Oke, saat ini saya akan mempresentasikan sistem bilangan dan bilangan real. Bilangan kompleks adalah gabungan bilangan real dan imajiner, dan bilangan real adalah bilangan yang bisa ditulis dalam desimal, termasuk rasional dan irasional. Dan sifat bilangan real adalah komutatif sama dengan A plus B sama dengan B plus A. Dan asosiatif adalah dalam kurung A plus B, tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C, tutup kurung. Dan distributif A buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan A, B sama dengan AC. Dan untuk contoh soalnya seperti berikut. Ya, untuk contoh soal, ubahlah bentuk desimal berikut ke bentuk pecahan menggunakan metode Euler. Untuk soalnya 1, kita akan tulis seperti ini, 100x sama dengan 18, lalu kita akan turunkan lagi, diperkecil lagi seperti ini, angka x sama dengan 0,18 sampai sekian. Dan untuk pernya per 99x sama dengan 18. Dan untuk diperkecil lagi, kita bikin x sama dengan 18 per 99. Kita perkecilin lagi untuk ini 6 per 33, dan diperkecil lagi menjadi 2 per 11. Inilah hasilnya. Oke, bisa, siap. Koordinat kartesia dan grafik persamaan. Koordinat kartesian adalah sistem sumbu X horizontal dan Y vertikal untuk menentukan titik. Contohnya 3 dan min 2. Persamaan garis lurus, bentuk umum Y sama dengan mx plus C, M untuk gradien, C untuk titik potong sumbu Y. Bentuk gradien Y min 2 Y min 1 per 2x min x1. Garis lurus merupakan kurva sederhana yang merupakan objek dimensi 2 atau objek geometri. Garis dibentuk oleh minimal 2 titik pada bidang koordinat, dan apabila ditempatkan pada suatu koordinat bidang, garis tersebut mempunyai persamaan. Misalnya titik A, X1 dan Y1, dan titik satunya lagi X2 dan Y2. Maka untuk menentukan garis lurus hanya dengan menghubungkan titik-titik tersebut dengan persamaan garis seperti ini. Ini harusnya X2 ya. Mari kita ke contoh soalnya. Contoh soal di sini, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0 dan 5, 2 dan 3. Di sini kita masukkan tadi rumusan tadi. Y min Y1 per Y min 2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Di sini Y tetap Y dan
Untuk Y1 ini kita ambil dari sini 5, jadi min 5. Untuk Y2 di sini min 3, Y1 nya min 5. Untuk X tetap X1 nya di sini X1 di sini 0, per X2 di sini 2 dan X1 0 lagi. Selanjutnya kita penjumlahan. Di sini Y-5, sorry agak susah soalnya. Y5 per min 8 sama dengan, di sini langsung X saja karena itu 0, dan di sini 2 min 0. Selanjutnya kita seperti 2 Y min 5 dengan min 8X. Ini sebenarnya sama aja dengan ini harusnya 2 aja. Ini dikali silang. Setelah itu kita pindah ruas kan. Sorry. Kita kali dulu, lalu X plus 10. Ini pindah ruas dari sebelah kiri ke kanan, dari min jadi plus, dan tinggal disederhanakan Y sama dengan 4X plus 5. Beres. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertidaksamaan dari satu pertidaksamaan linear dengan contoh soal 2x plus 4 kurang dari sama dengan 6. Di sini 2x kurang dari sama dengan 6 min 4. Mengapa min 4? Dikarenakan pindah ruas 4. Jadi min 4. 2x kurang dari sama dengan 2. Hasil dari 6 min 4. Di sini X kurang dari sama dengan 2 dibagi 2. Mengapa dibagi? Dikarenakan pindah ruas juga. Jadi hasilnya di sini kita temukan X kurang dari sama dengan 1. Oke, materi selanjutnya. Di sini ada pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Di sini kita bisa melihat, kalian pasti heran di sini pasti ada X min 7 dan X plus 2, ya kan? Mengapa ini didapat? Dikarenakan difaktorkan dari angka paling belakang. Seperti kita faktorkan terlebih dahulu, min 14 min 7, di sini 2. Min 7 dikali 2 sama dengan min 14. 2 dikali min 7 sama dengan min 14. Di sini berarti kita masuk dapat X min 7 sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0, pindah ruas. X sama dengan 7, X sama dengan min 2. Oke, kita buat garis bilangannya. Oh ya, dan satu lagi di sini, mengapa saya hitamkan
bulatannya dikarenakan tanda ini. Kalau tanda ini atau ini, garis bilangan akan menjadi seperti ini. Dan sebaliknya, jika tidak ada sama dengannya seperti ini atau seperti ini, maka garis bilangannya akan seperti ini. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Kita masukkan angkanya. Di sini 7. Di sini -2. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasilnya. Kita arsir. Oke, di sini sudah selesai. Sekarang materi selanjutnya di pertidaksamaan irasional. Pertama-tama kita kuadratkan dulu terlebih dahulu ini dan ini. Nah, kalau ini dikuadratkan, dia tidak akan dia akan tetap sama. Nah, ini 2 kuadrat jadi 4. Sebentar. Nah, kita lanjutkan lagi. X kurang dari 4 ditambah 4. Mengapa 4? Dikarenakan pindah ruas 4 ini min 4 ini jadi plus 4. Jadi hasilnya X kurang dari 8. Oh ya, juga ada syarat di pertidaksamaan irasional ini. Kita ambil dari sini. Dari sini. X min 4 lebih dari sama dengan 0. Di sini kita pindah ruaskan X lebih dari sama dengan 4. Coba kita buat garis bilangannya. Pertama kita sudah dapat ini. Bentar. Pertama kita sudah dapat ini, kedua kita dapat ini. Kita masukkan. Sini 8. Ingat di sini tanda ini jika tidak ada sama dengannya maka dia tidak akan dihitamkan. Karena dia kurang dari, maka arahnya ke sini. Kita arsir. Ya. Oke, yang kedua yang sudah kita dapatkan yang ini tadi 4. Karena dia ada sama dengannya, jadi kita hitamkan dia. Hasilnya 4 ya. Kita perhatikan juga tandanya, dia ke arah mana? Ke arah sini. Sebentar, maaf. Kita ulang lagi ya. Sini 4. Oke. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita iris dia, kita iriskan. Oke, di sini kita iriskan dia. Nah, di sini dia di bagian yang kanan dia tidak saling beririsan dan bagian kiri tidak saling beririsan. Nah, bagian tengah ini dia saling beririsan. Jadi hasilnya dia akan menjadi seperti ini. Bentar, kita hapus dulu. Di sini 4 dan di sini 8. Oh, jadi kita
samakan tadi dengan tanda yang tadi ya. Oke, di sini sudah siap. Inilah hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oh, bukan. Di sini ada contoh soal. Coba kita selesaikan. Di sini ditanyakan tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel dari 5x plus 6y lebih dari 30. Oke, dari pertama kita cari x-nya dulu. Ini 5x sama dengan 30. X sama dengan 30 dibagi 5. Hasilnya X sama dengan 6. Selanjutnya kita cari bagian Y. 6Y sama dengan 30. Y sama dengan 30 dibagi 6. Y, hasil Y sama dengan 5. Di sini oh ya, pertama kita ini sebelum kita membuat grafiknya, kita inikan dulu. Kita lihat terlebih dahulu apakah 0 lebih dari 30. Jawabannya tidak ya. Jadi hasilnya dia seperti ini. Di sini 0. Di sini Y-nya 5. Di sini X-nya 6. Dikarenakan 0 tidak lebih dari sama dengan 30, tidak lebih dari 30, jadi kita arsir di bagian luar. Begitupun sebaliknya, jika 0 kurang dari 30, dia benar ya, maka hasilnya di sini 0, Y-nya 5, X-nya 6. Oke. Maka kita arsir di sebaliknya. Oke, begitu saja video pembelajaran dari saya. Saya Gervin Markova Syehan dengan NIM 15240441 dari kelas 15 2C 07. Terima kasih atas presentasi saya dengan video pembelajaran ini. Oke. Nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Nilai mutlak dilambangkan oleh X seperti ini, dan jika X lebih X plus jika X lebih besar sama dengan dari 0, dan min X jika X lebih kecil dari 0. Di sini saya akan menjelaskan dua nilai mutlak. Nilai mutlak didefinisikan oleh lambang seperti ini, dan jika X-nya positif berarti X lebih besar sama dengan dari 0, dan jika negatif X jika X-nya lebih kecil dari 0. Di sini saya akan mencontohkan dua sifat dari nilai mutlak saja. Untuk contoh soalnya, tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak berikut. Untuk yang nomor pertama,
5x min 5 5x min 5 lebih kecil dari 4. Di sini kita kerjakan min 4 lebih kecil dari 5x min 5 lebih kecil dari 4. Kita ingin menghilangkan yang tengah-tengah sini sampai habis. Jadi kita tambahin plus 5 di sini. Jadi 4 min 4 plus 5 5x 5x min 5 plus 5 dan 4 plus 5. Setelah itu jadi di sini 1, di sini ini habis jadi sisa 5x dan itu 9. Setelah itu karena kita ingin mencari x-nya aja, kita bagi 5 di sini. Ini jadi 1 per 2. Ya, 1/5 di sini, sorry. Per 5 kecil dan di sini x karena habis dan 9/5. Dan kita saatnya bikin garis persamaannya. Nah, di sini 1/5 dan di sini 9/5 seperti ini. Untuk nomor 2 2x nggak perlu tulis soalnya lagi lah ya. Sini a kita tentukan dulu a nya bukan 0. Sini 2x min 10 lebih besar dari 6. Ini dari soal ya. Setelah itu kita bikin 2x lebih besar sama dengan 11. Ini pindah ruas sebenarnya ke sini plus 10 dan sini x sama dengan 8. Ini cara pengerjaannya dia ada 2 tahap. Jadi lebih besar kita cari yang lebih besar dan lebih kecil, dan sini yang lebih kecilnya ini a dari 0. Di sini 2x min 10 lebih kecil sama dengan min 6 dan 2x lebih kecil dari 4 dan x lebih kecil sama dengan dari 2. Garis persamaannya ya hapus dulu ya. Dan kita bikin garis persamaan karena ini lebih darinya ada sama dengan ini harusnya ini 2x lebih besar dari 16. Di sini harusnya x lebih besar sama dengan 8. Nah, di sini a kecil. Karena di sini lebih dari sama dengan, jadi di sini bulatannya diarsir. Di sini 2 dan di sini 8. Oke, garis seperti ini. Dan selesai. Oke, halo semua, kembali lagi sama kita belajar tentang himpunan. Oke. Ya, di sini himpunan itu kita punya jenis himpunan. Ada 2 jenis himpunan. Yang pertama himpunan kosong dan himpunan bagian.
Nah, kalau himpunan kosong ini tidak ada anggota di dalamnya. Lalu kalau himpunan bagian yang dimana A merupakan himpunan bagian B jika semua anggota A ada di B. Lalu, operasi himpunan juga terbagi menjadi dua, di mana ada gabungan A dan irisan, di mana kalau gabungan ini semua anggota A atau B, lalu kalau di sini anggota A yang sama di A dan di B. Oke, contohnya seperti ini. Oke, kita punya contoh soal. Dari 40 orang siswa, 25 orang gemar badminton, 25 gemar berenang, 5 sisa tidak menyukai badminton dan berenang. Berapakah jumlah siswa yang menyukai badminton dan berenang? Kita buat diagramnya dulu. Kita buat besar aja nih, biar kelihatan kalian bisa semua. Ini mensong bisa. Di sini S. Sini kita bikin lingkarannya. Di sini harusnya tulis angka 25 min X guys. Jadi kenapa 25 min X? Jadi kita tuh biar tahu berapakah jumlah siswa yang dapat badminton dan keduanya gitu ya. Kita kan tahu nih yang enggak suka keduanya itu ada 5. Nah, kita cari tahu nih yang enggak suka keduanya. Badminton berenang. Di sini tuh masih X, tengah-tengahnya masih X ya, karena belum kita pilih. Ini 25. X. Wow. Sini 25. Aduh. Sudah aja kali ya. Ini sini. Sini 25 X. Sekarang nih lingkaran besar lingkar kecil. Ini di luar aja ya, angka 5 nya di atas. Nah, di bawah cuman aku di bawah ya, di bawah boleh di atas. Ini angka 5. Oke. Nah, ini di sini kita cari rumusnya. Itu sebentar ya, guys. Dua lima min X plus X
Terus sini ditambah lagi 25 min X X plus X terus plus lagi 25 X sama dengan 40. Agak jelek. Sama dengan 40. Nah ini coret habis 2 dia 25. Jadi terus 25 ditambah 25 tambah 25 50. Terus 50 di sini tambah 5 ya. Tambah 5 nya sebelum aja. Saya tambah 5 dulu ada yang salah. X tambah 5 sama dengan 40 set. Ini 5 25 tambah 5 50, 50 tambah 5 55 min X sama dengan 55 dikurang 40 terus lalu 55 dikurang 40 itu berarti 15 sama dengan X berarti 15 sama dengan X. Jadi di sini kita tulis di tengah-tengahnya 15. Di sini 25 dikurang 15 itu sama dengan 10. Dari 5 kurang 15 itu sama dengan 10. Jadi jawabannya 15. Ini 10, 10, 20, 25 tambah 15, 40. Oke. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya. Ya, mohon maaf, sisa di next sama teman saya selanjutnya untuk materi selanjutnya. Untuk fungsi dan model, jenis fungsi ialah ada beberapa fungsi sebagai berikut: linear, f buka kurung x tutup kurung sama dengan a x plus b, dan untuk kuadrat f buka kurung x tutup kurung sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, dan untuk inverse f inverse buka kurung x tutup kurung membalik input output. Untuk contohnya seperti jika f buka kurung x tutup kurung sama dengan 2x, maka f inverse buka kurung x dan tutup kurung sama dengan x per 2. Dan untuk fungsi komposisi menggabungkan dua fungsi atau lebih menjadi satu operasi, simbolnya adalah bundaran. Dan untuk sifat-sifat penting tidak komutatif sama dengan f bundaran G tutup kurung buka kurung X tutup kurung tidak sama dengan buka kurung G bundaran F tutup kurung buka kurung X dan tutup kurung. Urutan penting untuk asosiatif ialah F bundaran buka kurung G bundaran H
tutup kurung sama dengan buka kurung F bundaran G buka kurung tutup kurung bundaran H itu diboleh dikelompokkan bebas selama urutan fungsi tetap. Dan untuk identitas, jika I buka kurung X tutup kurung sama dengan X buka kurung fungsi identitas, maka buka kurung F bundaran I tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan buka kurung I bundaran F tutup kurung buka kurung X sama dengan tutup kurung sama dengan F buka kurung X dan tutup kurung. Untuk contoh soal seperti ini, kita akan menggunakan rumus seperti ini, yang dimana F sama dengan min 1 karena ini akan kita ambil dari sini, dan tutup kurung X plus 4 karena B-nya kita ambil dari 4 sini, dan per CX kita ambil dari 2X dikurang 3 karena diambil dari A-nya 3, dan untuk selanjutnya kita hasilkan X plus 4 karena adanya dan kurangnya X, dan per 2X min 3. Jadi hasilnya seperti ini.